91.3 MNC Trijaya FM Bandung, pendengar Trijaya masih dari kawasan Jalan Ekman nomor 20. Saya Fajar Beda Subrata masih juga menemani Anda di hari ini. Program Room kembali hadir, Radio Open Mic untuk edisi 5 November 2020. Di program ini kami akan ngobrol-ngobrol dengan tamu-tamu yang insya Allah mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi seperti tamu kami yang juga sudah ada tepat di depan saya. Ini adalah seorang pria muda, usianya nih kayaknya pantasnya sih jadi ponakan, bahkan jadi anak ini sebenarnya nih. Masih muda banget. Ada Lutfi Azhar. Ini kalau kita kasih title di e-flyer, kemudian juga di program yang kita bawakan sekarang ini, pakai title The Billion Young Man. Wah, Lutfi, apa kabar, Bud? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebentar, sebelum ke topik kita nih, kalau mendengar ada title The Billion Young Man, apa yang dirasakan sama Lutfi? Aduh, malu ya sebenarnya. Kayaknya jadi terlalu, kan masih banyak orang dewasa yang jauh lebih luar biasa gitu. Ya, saya masih belajar sebetulnya. Saya masih tahap belajar. Jadi terlalu bombastis atau gimana? Tapi bersyukur kan, misalnya kalau ada orang yang sama ngasih title ini. Iya, nggak nyangka sih. Karena dulunya saya kan cuma driver ojol gitu. Ya orang-orang yang biasa banget lah saya hidup. Benar-benar kayak saya masih jadi wedding freelance gitu. Saya jadi tukang ojek. Pada akhirnya sekarang bisa. Itu perjalanan hidup ya? Ya. Perjalanan hidup ya? Perjalanan hidup saya. Saya merasakan kayak kok bisnis saya stuck gitu, kurang berkembang. Apa nih yang salah? Apa niat saya terlalu duniawi, terlalu istilahnya ke uang terus gitu. Oriented ya? Ya di saat saya rugi, aduh terpuruk. Iya gitu. Untuk bangkitnya itu saya butuh proses yang lumayan. Pada akhirnya saya dikasih tahu kalau tujuan kamu hanya untuk itu akan sulit. Pada akhirnya saya ubah mindset saya. Bisnis itu bukan toh jualan, tapi bisnis itu membantu banyak orang. Di saat tujuan saya ke sana, saya merasakan kok jauh lebih lancar ya. Karena pertama di saat saya ingin melakukan kelicikan dalam berbisnis, saya di situ niat saya membantu tuh saya mulai dia gitu. Karena menurut saya banyak banget orang yang berbisnis dengan menghalalkan segala cara. Di saat ya sudahlah, saya ingin membantu banyak orang tujuannya. Pada akhirnya entah kenapa semuanya jauh lebih dimudahkan. Mungkin karena tujuan awalnya ke sana gitu. Saya merasakan kayak kok orang merasa terbantu, saya merasa lebih semangat juga gitu. Dan di saat niat saya seperti itu, orang juga jadi banyak yang membantu saya gitu. Jadi di saat niat saya benar-benar membantu, saya akan terus jalani tuh apa yang saya lakukan. Pada akhirnya ada tahap, di sini titiknya saya dapat keuntungan yang lumayan gitu. Jadi sebenarnya kayak keuntungan atau uang itu akan mengikuti kita sendiri sih. Kalau saya awalnya mikirnya untung di saat saya rugi kayak gitu, saya pasti mikirnya aduh ngapain saya harus bisnis lagi ya, sebenarnya aja udah mungkin ratusan juta gitu, sayang banget gitu kan. Pada akhirnya ya udah saya itu butuh proses juga, karena dulu benar-benar saya sama awal-awal pasti orang berbisnis itu ingin untung, ingin profit. Tapi di saat saya berubah mindset saya merasa saya bisa jalanin ini terus. Di saat saya jatuh saya bisa bangkit lagi dengan istilahnya waktunya lebih cepat gitu. Proses pemulihannya lebih cepat. Saya pengen sesuatu, kamu harus masuk universitas ini dong. Dan saya termasuk orang-orang yang malas lah. Nilai saya kurang bagus gitu kan. Saya pengen ini, ya kamu harus ranking 3 besar minimal. Di saat saya pengen sesuatu, nggak mungkin saya minta sama orang tua. Nah di situ saya coba kayak cari uang sendiri gitu. Dan saya jadi dari driver ojol ya. Dari situ saya ikutan freelance WO. Nah pada akhirnya itu saya belum terlalu fokus gitu. Jadi di saat ada pencapaian yang udah saya dapat, biasanya saya berhenti tuh jualan. Jadi saya pengen sesuatu nih. Di saat udah dapat, udah rehat dulu deh. Tapi waktu itu saya pernah trigger itu gini. Saya tuh gamer parah. Jadi dulu saya jualan buat beli equip gaming, buat istilahnya membangun, ya itulah. Itu tujuannya itu ya? Tujuannya sama waktu itu. Pada akhirnya saya diputusin.
sama pacar saya sebenarnya saya Nge-game terus? ya mungkin terus saya lupa waktu. Oke. Pada akhirnya saya sempat dipandang sebelah mata sama Oke. orang kayak lu mau jadi apa kedepannya, lu main game mulu gitu, nggak lulus skripsi kagak dikerjain. Di situ akhirnya saya kayak gua buktiin gua bisa sukses gitu kan, karena dulu saya benar-benar saya nggak punya apa-apa. Oh, bisnis itu bukan hanya sekedar untuk dapat uang dan kita beli barang mewah, beli apa yang kita mau. Di saat saya coba bisa menyisihkan sedikit rezeki kita gitu, sedikit harta kita untuk berbagi kebahagiaan sama mereka. Oh, kayaknya gini arti kebahagiaan gitu. Jadi saya benar-benar bisa ngerasain bahagia, terus ternyata nggak usah saya harus ngeluarin uang besar gitu, saya harus beli barang mewah. Oh, ternyata arti kehidupan itu adalah di saat kita bisa berbagi kebahagiaan dengan orang lain gitu. Saya merasakan kayak ketenangan aja gitu. Saya ketemu orang banyak di jalanan kayak saya kayaknya benar-benar kayak beruntung banget dibanding mereka. Saya bisa lebih selalu bersyukur tiap detik, tiap menitnya gitu. Nah sekarang saya pengennya saya bisnis itu adalah benar-benar pure banyak membantu orang lain, karena ya banyak lah sebenarnya tujuan atau mimpi saya yang belum terwujud gitu. Saya masih di tahap masih jauh lah, saya masih belajar di sini, masih perlu berguru sama master di luar yang sana gitu kan. Tapi di saat tujuan saya terlalu duniawi, itu saya merasakan uang itu bukan segalanya. Gitu. Saya setiap malam overthinking gitu kan, yang dipikirin itu dunia. Saya merasakan kok saya nggak tenang hidup gitu, ada apa nih gitu kan. Sebentar, saya penasaran, itu sampai ke tahap itu di usia berapa tuh? Ini usia sekarang 20-an ya? Iya. Oke, udah ada pemikiran ke arah situ. Dan akhirnya ketika akhirnya tadi Lutfi kan sampaikan bahwa seringkali pada akhirnya berbaur dengan orang-orang yang istilahnya secara perekonomian di bawah kan ya. Saya juga lihat TikToknya Lutfi ya, ini cukup viral juga gitu ya, dengan aksi sosial ya simpel kan ya, cuma ngasih misalnya ya apa susu kotak ya, dan lain sebagainya untuk para pemulung dan lain sebagainya. Itu sebetulnya salah satu aksi saja yang divideokan atau memang sebetulnya masih ada aksi-aksi lain yang sebenarnya saya udah dari lama nggak pernah saya videokan. Dan sebetulnya kalau pengen tahu itu kayak susu, nasi, box, semua barang yang saya kasih untuk orang-orang di luar sana kayak pemulung-pemulung di sana, itu bukan uang saya. Itu uang sumbangan dari teman-teman. Karena saya senang di saat saya menemukan titik saya bisa bahagia dengan saya melakukan hal ini. Saya ngajak teman-teman ya udah yang mau ikutan patungan gitu. Karena apa yang udah saya kasih nggak akan pernah saya publis, nggak akan saya videoin atau apa. Takutnya ria gitu ya. Saya menghindari itu karena kayak susu kotaknya pun itu sumbangan. Itu sumbangan dari teman-teman, nasi boxnya atau apa. Saya lebih seneng kayak dan kalau boleh dilihat gitu, saya nggak pernah kontenin kayak saya lagi ngasih nasi boxnya atau apa ya. Saya lebih banyak kontenin kayak saya lagi berbagi. Ini tuh orang yang tiap hari hidup di jalan, di gerobak gitu, setiap bisa kehujanan, nggak punya rumah, tapi mereka bisa bahagia. Dan bahagia itu menurut saya bisa memulai gitu. Pertanyaan pertama, miskin tapi bahagia atau kaya tapi merana? Miskin tapi bahagia. Gratisan atau diskonan? Gratisan. Radio atau TV? TV. Pacar atau teman? Teman. Pilih duit banyak tapi istri nggak punya atau miskin tapi istri setia? Miskin tapi istri setia. Gila. Dijawab dengan cepat, dan itu tadi sedikitnya menggambarkan seorang Lutfi Azhar yang ternyata lebih mementingkan yang namanya orang di sekitar ya. Dan kalau mau jualan silahkan, saya nggak maksa, yang mau yuk, modalnya kecil gitu, istilahnya resiko bisnisnya nggak ada, nol. Mau jualan, ambil nih misalkan minimal ambil 5 piece lah atau 10, itu silakan. Kalau dalam jangka waktu berapa lama nggak laku, saya akan kasih garansi. Kan ternyata jualan produknya nggak laku, susah, atau payu-payu, vaksin saya beli lagi. Balikin lagi, dibeli lagi, bukan masalah dibalikin. Ya, saya beli lagi harga dia. Istilahnya dia punya teknik tersendiri, tapi mungkin untuk yang mendengarkan butuh penyesuaian juga ya, nggak bisa juga secara plek-plekan
ngikutin gayanya Lutfi gitu Iya, ya. betul. Semua produk punya gayanya masing-masing sebetulnya. Betul. Nah, kalau begitu selamat berbisnis untuk Anda. Banyak cerita yang sudah disampaikan oleh Lutfi Azhar, dan yang pasti itu tadi saya sih garis merahnya dari perbincangan kita adalah ketika kita mengawali sesuatu, rubah mindset, jangan hanya money oriented. Jadi kebermanfaatan untuk orang lain itu juga yang terpenting. Gitu ya, Lutfi ya. Oke, Lutfi terima kasih sudah berbagi dengan saya dan juga pendengar kami. Terima kasih juga untuk Anda pendengar Trijaya yang sudah mendengarkan kami di 91.3 MNC Trijaya FM Bandung. Selepas ini kita akan bersama-sama di program selanjutnya. Saya Fajar Bira Subrata dan juga seluruh kru yang bertugas, kami semua pamit. Sampai jumpa.